take it slow. Kadang-kadang saya nervous ya lihat kamera itu di awal saya nervous gitu. Padahal saya sudah sering melakukan presentasi ya. Kalau presentasi depan employee itu confidence, tapi pas sendiri kayak lihat kamera itu sedikit nervous. Terutama kalau kalau sendiri saya masih oke gitu. But I get used to it now. I can feel it. Tapi kalau ada suami saya yang nonton, saya malah lebih nervous gitu. Oh, what should I share something ya? Dan dia suka senyum-senyum seperti itu. Yeah. Halo semua, selamat datang di channel saya Sansan in Germany. Hari ini saya spesial buat video untuk ngucapin terima kasih buat semua subscriber saya yang subscribe channel saya. Terima kasih. Sekarang sebenarnya sih sejak weekend kemarin mencapai 1000 subscriber. Yeay! Good job. Terima kasih ya. Terima kasih. Oh ya, so abang saya bertanya, suami saya juga bertanya, gimana kamu bisa dapat 1000 subscriber? Itu banyak ya, many ya. Hebat, bagus. Berarti ada sesuatu yang viral videomu? Jawaban saya nggak tahu. Saya bisa beritahu the point of to achieve this is dalam business term itu saya rasa itu sesuai seperti networking and then connection dengan orang-orang sesama YouTuber semacamnya. Saya hanya bisa memberitahu net related to each other, something seperti itu, mutual understanding, kind of something like that ya. And then untuk depannya saya beberapa ada yang request ke saya, banyak yang request Santi buat subtitle dong dalam Inggris gitu loh, atau subtitle dong dalam bahasa Jerman. Oh come on man, it's great my job lah. Sulit gitu. Target market saya Indonesia, saya hanya bisa bilang seperti itu. So I'm gonna more into bicara Indonesia, speaking Indonesia, karena memang saya targetnya Indonesia. Atau kalau traveling saya akan bahasa Inggris, karena traveling itu jadi saya pecahkan. Kalau vlog pribadi saya akan mau into Indonesia ya, karena saya mau share ke Indonesia. Kalau traveling saya akan mau into English karena travel is common, dan trade-nya, span marketnya banyak, orang-orang bisa dari seluruh dunia bisa membacanya. Jadi saya mau menontonnya, jadi saya mau dalam Inggris ya, mau into English untuk yang itu. So sorry guys, kalau saya tahu banyak juga penonton saya yang teman-teman saya yang non Indonesia yang minta buat subtitle seperti itu. I'm so sorry I cannot make it because it's create more job for me. To be honest, even doing editing, it takes time so much for me. I'm not expert on that. I'm still learning about it. So making a subtitle is create more job. Maybe someday, or maybe I just put a little bit like the point of what I'm talking about in English. Maybe, and then of Deutsch again. Oh my God, just we'll see ya. Saya tidak berjanji, cannot promise, but you just look at my face. I think that's enough. You know what I'm talking about. Damn!
Joking. Saya akan berusaha lagi lebih baik lagi. Mungkin skill saya editing saya akan lebih baik lagi. Saya akan banyak belajar hal, tapi dalam beberapa bulan ke depan, mungkin setelah punya baby, akan sedikit waktu saya harus memilah antara mengurus anak dengan jadi YouTuber seperti ini. We'll see. But as long as I'm still enjoying it, I will do it. As long as I can share something to people, I still can do it. Dan jadi bersama-sama semuanya menikmati dunia per-YouTubean semacamnya ya. Gitu deh sebenarnya tujuan utama. Terima kasih ya. Nah, untuk edisi kali ini, hari ini saya mau cerita mengenai alasan kenapa saya jadi ikutan jadi YouTuber. It's a long story, but I'm gonna make it short. Awal muasalnya, dari dulu saya memang suka buat dokumentasi. Karena dulu saya memang dikarenakan kerjaan, saya memang suka traveling. Saya sepertinya buat YouTube channel itu meng-create-nya itu di tahun waktu itu saya di US, kalau nggak salah 2012, sekitar 2012 atau 2013, dengan alasan saya ingin mendokumentasikan travel saya gitu loh. Dan ini dikasih ide dari abang saya juga, kenapa enggak gitu loh. Pada waktu itu saya rasa YouTuber nggak banyak ya, dan rulesnya di YouTube sendiri juga nggak gitu macam-macam sepertinya. Di benak saya, oke, why not gitu. Tapi karena dikarenakan kesibukan, saya nggak sempat gitu. Jadi everything, video, foto, terutama foto ya, dulu nggak famous banget buat video. Saya buat di USB, akhirnya stay di USB atau di flash disk seterusnya, dan saya nggak pernah sentuh lagi gitu loh. Dan akhirnya terlupakan, waktu pun berlalu sampai passion itu muncul lagi setelah terutama sekitar setahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Saya rasanya pingin buat video sendiri gitu loh, kayak sinematik video yang menceritakan tentang kehidupanku gitu loh, dibuatin kayak trailer yang singkat begitu, di benak gitu. Banyak sekali di benak itu pengen buat buku tentang diri gitu, cerita tentang diri, buat video, buat blogger. Dulu saya blogger juga, tapi sekarang udah hilang, gak tahu gak pernah lagi nerusin. Akhirnya ya mentok di situ ya, banyak hal dikarenakan kesibukan pekerjaan, jadi nggak kepikiran ke situ gitu loh, nggak fokus. Nah, puncaknya itu di tahun lalu ketika saya married ya. Kita pesta, karena saya orang Batak, kita pesta adat di Indonesia. Dan waktu itu saya lagi mencari dibantu kakak saya itu untuk mencari pembuatan video sinematik gitu, karena orang tua saya di Medan dan saya orang Medan, kita buat pestanya itu di Medan. Saya kontak dari sini, waktu itu saya masih di Berlin ya. Kontak kakak saya juga nyariin, saya kontak beberapa, tapi sayangnya yang sudah banyak yang sudah full gitu loh waktunya. Akhirnya ketemu, dan saya waktu itu membayar sekitar 15 juta untuk satu package yang hasilnya itu 10 menit. Nanti ke depan mungkin saya akan publish hasil videonya, tapi untuk saat ini tidak, karena sedikit suami saya privacy, tidak gitu mau di share, tapi who knows someday ya. Nah, di situ saya pikir, wow, mahal juga ya 15 juta untuk hanya hasilnya 10, tapi memuaskan sih 10 menit. Dan memang bisnis tuh
bagus gitu ya, tapi why not lah, sekali seumur hidup ya untuk pernikahan seperti itu. Nah muncul lagi gitu loh pas kita ketemuan keluarga, coba jadi YouTuber, bagus dia gini-gini. Oh ya boleh juga ya, terbersit kembali seperti itu. Sampai akhirnya agak terlupakan oleh waktu, biasa karena kesibukan juga. Dan saya sering cerita sama suami juga, bagus ya kalau buat video tentang diri gitu. Udah lama sih ide ini muncul, bla 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 semacamnya. Nah, akhirnya di tahun lalu di bulan Agustus ulang tahun saya, dia kasih hadiah satu set perangkat video seperti itu, lengkap dengan tripodnya dan semacamnya gitu ya. Dia kasih pagi-pagi pas saya bangun, surprise gitu, di depan saya tuh udah ada, wow gitu. Ya kamu kan bilang kamu mau buatin video, jadi saya kasih ini gitu. Saya nggak nyangka, oh, wow ya, wah kalau udah begini saya harus serius nih, harus saya lakukan juga gitu. Dan ya mulai kotak atik itu video, kayak kameranya, video camnya, otak atik tetap dari Agustus sampai ke Desember nggak buat apa-apa. Oke, kita ada ambil video pas keluar, tapi ya sekedar aja, tapi nggak dieditil semacamnya. Kembali lagi terdiam begitu aja gitu ya. Sampai akhirnya di perpindahan tahun saya buat resolusi, untuk tahun ini maunya mencapai apa-apa gitu. Saya setiap tahun selalu buat resolusi mau seperti apa, maunya begini gini, saya mau gini. Dan satu poinnya saya bikin resolusinya itu mulai kembali buat YouTube channel alive back. That's why di awal tahun Januari atau Februari saya upload ya video saya pertama dengan susah payah gitu. Akhirnya oke lah, saya harus push myself buat itu jadi reality gitu loh. Jadi semuanya nggak sia-sia. So tujuan awalnya itu ya sebagai dokumentasi, karena saya pikir YouTube is a company, quite a strong company ya, yang tidak akan bukan saya bilang impossible, tapi company yang bisa dibilang kuat dengan perpaduan dia dan Google company, YouTube, Gmail. Saya rasa sangat strong company. Jadi dokumentasi ini bisa dibilang lifetime documentation di YouTube gitu loh. Ada yang dulu kayak seperti sejenis social media seperti Facebook, dulu apa namanya, Friendster. Dulu saya Friendster, saya banyak upload foto tapi Friendster tutup, everything gone gitu ya. Jadi pas di benak sini, atau Facebook even quite strong also. Saya buat semua dokumentasi foto video di Facebook, tapi enak kalau sekarang berada di YouTube mau into video, jadi saya yakin akan stay longer there gitu loh, daripada hanya di dalam flash disk. Kenapa enggak saya jadiin YouTube? Itu alasan pertama atau adalah alasan keberapa ya? Pertama, karena dikasih hadiah, saya harus at least do something, approve gitu kalau memang saya apa yang saya bilang terjadi, saya lakukan. Ini alasan kedua ya, alasan dokumentasi, dijadiin dalam bentuk dokumentasi. Karena itu saya harus buat YouTube-nya juga nggak asal-asalan gitu loh, karena saya nggak mau ngapusnya atau gitunya gitu loh. Saya mau karena yang penonton utama saya tadinya itu, penonton utama itu keluarga gitu, karena keluarga atau teman-teman dekat gitu ya. Tapi sekarang of course sudah berubah, karena itu YouTube adalah public media, so yang expected adalah public sebagai penontonnya begitu. Nah, alasan yang ketiga, sekarang saya punya waktu yang sedikit, bukan sedikit, hampir dibilang free, tapi nggak free amat.
saya lagi hamil dan dalam posisi maternity leave, so gak kerja sejak work from home, tapi tetap work from home karena saya ada usaha, tapi sedikit relax, so I have time lebih banyak, lebih free, dan saya mau pakai itu waktu untuk bisa YouTube atau edit-editan atau mengembangkan sebagai content creator apa saya harus buat, apa saya harus kali ini saya harus buat video apa, seperti itu. It's not easy to be honest, karena saya nggak kecimpung di dunia desain semacamnya atau create something, tapi ya belajar, kenapa nggak sesuatu yang baru. Jadi saya mulai lihat YouTube, cara buat ini, cara buat semacamnya, dan I kinda like it and I kinda enjoy it, so that's why I still doing it. Itu ya. Berlin hari ini panas banget. Sekarang berapa derajat? 27 derajat. Sekarang jam 6:10. Panas sekali di luar. Panasan saya. Maaf ya kalau saya keringatan banget. So ya, itu alasan ketiga atau keempat saya. Banyak mungkin udah lebih dari 4 atau malah kelima sekarang alasan ya. Waktu saya ada dan bebas, dan saya di rumah most of time, sekali-sekali keluar karena memang situasi pandemik ini nggak sering-sering keluar juga kalau dengan suami, karena suami sedikit melarang untuk pakai public transport, dia lebih prefer kalau ada dia gitu, jadi kita berkendara mobil seperti itu ya. Ya mungkin kan sebagai pencegahan dengan kondisi saya sekarang gitu loh, yang masuki sekarang kehamilan saya masuki bulan ke 6,5 bulan. Oke, alasan yang berikutnya juga untuk ke depannya, satu untuk dokumentasi pribadi keluarga, tapi tidak akan private, tidak begitu akan saya share dengan alasan tertentu. Misalnya untuk keluarga dari pihak suami tidak begitu mau masuk dalam video seperti itu ya. Bahkan suami saya juga nggak gitu mau, cuman saya shoot dari belakang atau suaranya aja dia mau gitu. I respect, saya menghormati privasi orang untuk tidak masuk. So I don't know, he gonna change his mind someday, but as for now dia tidak begitu mau. Saya respect seperti itu. Bahkan kita sudah bicara, dia bilang nanti kalau anak-anak juga jangan masuk ya dalam YouTube ya. Dia bilang seperti itu. Dia maunya saya itu fokus ke kenapa nggak masak-masak gitu. Well, I'm not very good chef ya, saya nggak pandai masak. Dia bilang iya, masak-masak makanan Jerman seperti itu untuk di share kan jarang-jarang. Jangan makanan Indonesia, kalau makan Indonesia yang melimpah di YouTube, tapi Jerman yang di ini sama orang Indonesia. That's a good idea. Dia bilang wow sih, gue bilang ya maybe someday ada satu playlist saya tentang cara memasak ya. You never know, someday. So itu beberapa alasan juga. Kembali untuk kedepannya, karena saya setelah maternity leave ini saya mau fokus, karena kita sudah rencana membuat perusahaan di Jerman, perusahaan yang sudah diregister dan sudah sekarang dalam proses untuk mendapatkan license. Nah ini juga fokus saya ke depan juga untuk promosi atau marketing di channel YouTube saya, ataupun nanti saya akan buat channel spesial channel untuk perusahaannya maybe gitu ya. Jadi untuk sekarang promosi marketing atau as a documentation,
lagi dalam hal berbisnis seperti itu juga salah satu, tapi itu ke depannya. So many things I can say in the positive way, atau sharing kalau ada yang mau bertanya. Saya juga suka untuk sharing atau teman-teman saya semua. So jujur saya lock private to berapa jumlah subscriber saya, but as per today I will open it up karena sudah di atas 1000. Karena saya jujur saya tadinya malu karena masih di bawah, sedikit sekali masih di bawah 1000 ya. Dan yang saya juga sedikit karena keluarga paling atau teman-teman itu pun saya sudah push, subscribe atau saya share di Facebook semacamnya. The reason is banyak teman saya yang not really into YouTube, you know. Mereka suka dia tonton, tapi mereka tidak subscribe, tidak, bahkan mereka juga how can I do that gitu, lo harus punya Gmail semacamnya bla bla bla. Okay, well I just use YouTube just if I need something, so search for something, that's all. Why should I gitu loh. So well oke, ya jadi mereka rata-rata hanya menonton saya rasa hanya menonton saja. So sekarang sudah sedikit lebih confidence, sedikit lebih percaya diri karena sudah 1000. So because I can prove it, so more into like into I made it gitu loh. Jadi satisfaction gitu, kepuasan. Tapi ternyata ada lagi tahap setelah ini, ada tahap lagi ya yang 4000 jam tayang itu. Itu berat. That's the hardest thing basically than this 1000 subscriber. Tapi tidak menyerah. I'm not a person that easy to give up. I will fight and I will do myself the best that I can do, but I have to still enjoying it. I don't want to push myself. Terutama dengan keadaan seperti ini ya. So sepanjang saya masih senang dan untuk melakukannya, saya akan lakukan gitu loh. To be monetized, why not? Saya happy, itu target goal saya sekarang juga. Walaupun tadi target pertama hanya subscriber saja supaya cantik gitu loh, nggak dikit-dikit gitu. Sekarang tahap selanjutnya, something else I have to achieve. Saya harus dapatkan lagi gitu loh. Jadi kepada suami saya kadang-kadang, man, this lady, well, I have time, ya, saya punya waktu, saya nggak mau diam begitu loh, harus melakukan sesuatu begitu. So I kinda like it sekarang. Saya banyak hal-hal cerita lucu tentang YouTube ini. Di awal-awal banyak seperti suggestion atau saran-saran ya, terutama kayak abang saya juga sangat support, dia yang dulu ingat, tapi dia selalu bilang kontennya harus bagus, kontennya harus yang benar-benar bisa men-share sesuatu, jangan yang kosong sesuatu. Saya bilang well, man, that's what I want to do. Tapi satu dua hal yang nggak bisa saya explain. Maybe later on, ya, saya akan seperti itu gitu. Tapi so far, I think dia bilang semakin bagus kontennya. Ya, suami juga bilang kalau mau yang kontennya yang bisa jadi viral seperti itu. Well, I hope so someday, okay. Siapa yang nggak mau gitu ya. Oh ya, baru saya juga suka nonton YouTube ya, kalau di waktu senggang seperti itu, lihat-lihat YouTube. Awal-awal sih sesuatu yang viral semacamnya, lama-lama jadi kayak YouTube artis juga saya tonton. Kadang-kadang saya pikir, I'm wasting my time ya. Kadang-kadang saya berjam-jam nonton apa gitu. So
sekarang lebih produktif menggunakan menggunakan uh, uh, YouTube seperti itu. Lebih baik saya rasa seperti ini. Lihat yang cara masak-masak, lihat orang mereview makanan semacamnya ya. Jadi enak seperti itu. Dan saya rasa banyak teman-teman saya yang akan surprise juga. Saya ingat sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu ya, teman saya JP, hi JP, if you hear this, dan beberapa rekan-rekan kerja saya yang dulu ya, waktu saya sebagai di seismik, mereka dapat project di Indonesia waktu itu. Jadi mereka lagi makan malam, so mereka si JP call saya, mereka bilang mereka lagi di Jakarta, tapi karena karantin ya, dan jadi 5 hari mereka stay di Jakarta sebelum pulang ke negara masing-masing. So dia thinking mungkin saya di Indonesia, so dia call saya waktu itu. So I pick up and dia bilang, "Hai Santi, kamu di Indonesia sekarang?" Saya bilang, "Oh tidak, saya kan sudah stay di Jerman sekarang. Saya tidak liburan di Indonesia. Anyway, saya jarang-jarang, saya hanya liburan di Indonesia sejak saya tamat kuliah. Saya kerjanya juga di luar ya, tidak pernah di Indonesia. Oh yeah, I just thought that you Indonesia right now." Gue sama banyak teman-teman di belakang nih, kita lagi lagi makan malam semuanya. Kayak mungkin makanannya di hotel kali ya, karena agak restoran pada tutup kan di Indonesia. So gue bilang, "Hey, ini Santi." Gitu. "Hai Santi." Oh, many ribut di belakang. Saya rindu keadaan itu, teman-teman geng seismik saya yang rata-rata cowok memang. Dan "Apa kabar Santi?" "Hai Tom." Gue nggak tahu Tom nonton di sini nggak. "Hai Tom, kalau kamu nonton Rob, kalau lagi sibuk apa Santi?" Saya bilang, "Hey, do you guys believe I'm become a YouTuber now?" Lalu dan JP langsung shout ke belakang, "Hey guys, Santi become YouTuber." Semua pada what? Hahaha, pada ketawa. Saya tuh langsung, "Come on dude, please." Gue bilang, whoa, you gonna be YouTuber? What kind of topic you gonna discuss there? Like about seismic or something? Like, no, about my personal life. Like, itu lucu yang saya rasa banyak teman-teman saya yang sedikit terkejut juga gitu loh. Tapi saya rasa mereka juga happy. Malah kalau yang di Facebook yang kalau saya share tentang channel saya, yang suka nge-like gitu, kalau saya lihat tuh malah bos saya juga yang nge-like. Berarti mereka kan at least mereka watch gitu ya, mereka tonton. So itulah curhat saya sebagai YouTuber. Sepanjang ini saya enjoy, saya menikmatinya, kenapa tidak, dan saya harap ini akan berkembang ya. You never know, mungkin ada video yang viral atau ditonton orang-orang suka semacamnya seperti itu. So, dan berguna tentunya, dan terutama saya bisa men-share-nya ke keluarga saya di Indonesia, ke orang tua saya bisa share, jadi mereka tahu tentang update terbaru di sini semacamnya begitu. So itu dia yang mau saya share. So sekali lagi saya berterima kasih ya buat yang tonton video saya, buat yang subscribe. Kalau maaf kalau ada beberapa yang tidak suka semacamnya, saya harap bisa video saya itu at least buat relax untuk ditonton seperti itu, atau penambah semangat, atau dapat informasi sesuatu ya. Saya tahu banyak berjuta-juta video di sana yang jauh lebih baik pastinya, tapi
at least saya tidak membuat konten yang tidak baik seperti itu ya. Itu aja deh share saya hari ini. Banyak-banyak subscribe lagi atau banyak-banyak tonton lagi, jangan sampai boring. Dan ya, kita lanjut lagi sampai ke video yang selanjutnya. Itu aja deh ya, daripada bosan ya dengar. Oke, terima kasih ya buat semuanya. Salam dari San in Germany. Bye, cus.